Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader, dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video pagi ini saya akan menganalisa lagi ada 5 saham. Yang pertama Crush, kedua Gia, ketiga CTRA, keempat BSDE, dan kelima Indi. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama kemarin Crush ditutup arah auto reject atas 24% di level harga 386, dan bisa kita lihat bid 1 juta lebih, 1.400.000 menutup pada penutupan kemarin. Untuk kedepannya bagaimana? Sebelumnya kita lihat secara finansial Crush di kuartal 1 net income-nya jadi plus. Sebelumnya kuartal 1 2019 minus 887, dan net income-nya di tahun 2020 kuartal 1 di 1213. EPS juga dari minus 45 menjadi plus 62. Bagaimana secara teknikalnya? Secara teknikal Crush telah sideways di range harga 268 sampai 320, dan pada hari kemarin dia rebound dengan volume yang tinggi. Apakah ini potensi untuk melanjutkan kenaikan? Kita cek moving average-nya, dia rebound. Potensi Crush masih ada ke atas, paling tidak akan menguji resistennya dulu di 370, dan Crush selama bertahan di atas 320 masih berpotensi ke 370. Bahkan kalau itu di breakout, arah selanjut ke 440 masih berpotensi ke atas, asalkan besok tidak false breakout dan melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi. Dikarenakan juga hasil laporan keuangan kuartal 1 cukup positif untuk perkembangan Crush, dan terlihat juga Crush ini range sideways-nya ada di 268 sampai 320. Setelah range sideways di 268 sampai 320, range sideways-nya lagi di 320 sampai 370. Seperti itu untuk Crush. Kita lanjut ke saham kedua, ada Gia yang pada hari kemarin juga naik cukup tinggi di 7% ke level harga 266. Kita lihat ternyata bid, kita lihat asing bagaimana dalam kenaikan kemarin. Gia asing ternyata net sell ya di 376, dan sudah lama asing net sell. Dari 2 bulan lalu asing net sell terus nih, bisa terlihat net sell 3 hari dia net buy-nya pun tidak banyak. Yang paling tingginya di 795, terus di 199, dan di 41.000. Nah, kebanyakan memang asing lagi jual saham Gia ya. Saham Gia, kita cek laporan keuangannya bagaimana. Kuartal 1 Gia net income-nya minus di 1066, sebelumnya di kuartal 2019 plus 291. Ya, seperti yang kita tahu, dunia penerbangan lagi terkena dampak wabah pandemi corona ya, yang berapa bulan, sekitar 2 bulan yang lalu penerbangan tidak boleh kecuali pesawat-pesawat kargo. Nah, mungkin pada laporan kuartal 1 itu makanya berdampak pada Gia, dan mungkin juga di laporan kedua, laporan kuartal kedua juga akan minus lagi Gia, karena baru dibuka penerbangan ini sekitar 1 sampai 2 bulan dari bulan ini. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya bagaimana. Secara teknikal Gia breakout dari dynamic resistance MA20, potensi terdekat ke 286. Potensi Gia terdekat menguji resistennya di 286 yang pernah diuji pada bulan Juni bulan lalu, tetapi gagal. Dan untuk momentum kali ini kemungkinan juga Gia akan mencoba kembali resisten di 286. Potensi kalau dia mampu bertahan dan tutup di 286, arahnya saya memasang target di 360 sampai di sini di dekat EMA 200 di 370. Tapi kalau dia breakout dari 280 ini, potensinya juga akan menguji dulu resistennya di 320. Di situ ada EMA 150. Jadi yang mau spekulasi buy, hati-hati dulu. Harga sekarang masih beresiko, di bawah naik juga bisa high return, dan kalau di bawah turun juga resiko high risk. Jadi mending bagaimana
lebih aman atau potensial cut lossnya lebih kecil itu kalau sudah tutup di atas 286, minimal tutup di 290 bisa buy. Cut lossnya ya di bawah, supportnya di 286, bisa cut loss di 274. Seperti itu untuk dia. Akan berpotensi bagus kalau sudah breakout dan tutup di atas 286, minimal di 290. Kita lanjut ke saham ketiga, ada CTRA yang pada hari ini juga pada hari kemarin naik 5,46% ke level harga 675. Kita lihat teknik asing bagaimana. Asing ini dari tanggal 9 bulan Juni asing net sell terus sampai tanggal 9 bulan 7, berarti setelah 1 bulan penuh asing net sell di saham CTRA, dan pada hari kemarin dia kembali net buy, dan tapi belum terlalu besar ya, net buy-nya juga masih kecil. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA mantul dari supportnya dan breakout resistance dinamiknya MA20, potensi kemana ke 711, menguji resisten di 710. Kalau itu mampu di breakout, lanjut menguji resisten di 770 sampai 880. Bagaimana potensinya? Apakah ini sudah bagus? CTRA sudah bagus, tapi kalau beli di harga sekarang sudah di pertengahan range sideway-nya di 600 sampai 715 ya. Sekarang harganya di 675. Kalau dibawa turun ternyata dia false, ya beresiko. Kalau dibawa naik juga returnnya lumayan tinggi ya. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana trading plan-nya, apakah siap dengan resiko dan rise yang sama besar kalau beli CTRA di harga penutupan kemarin atau harga open. Tapi bisa dilihat volume CTRA juga muncul signifikan naiknya, dan juga bar chart di bawah 0 juga mengecil, dan indikator garis biru MACD-nya mengarah ke atas lagi dan mendekati garis merah, potensi untuk terbentuk golden cross. Tapi kalau saya lebih baik tunggu kalau terkonfirmasi tutup di atas 710, minimal di 720, saya akan buy. Seperti itu untuk CTRA. CTRA ini sudah di bottom juga, dan terlihat garis trend line uptrendnya juga naik. Nah kan bisa terlihat, nah seperti ini teman-teman. Nah, jadi masih di atas trend line midterm yang dibentuk sejak bulan April 2020. Jadi seperti itu untuk CTRA. Kita lanjut ke saham keempat, ada BSDE yang pada hari ini tutup turun 1,29% ke level harga 765. Kita lihat asing bagaimana. Asing di saham BSDE jualan terus ya. Nih dari bulan Mei jualan, bahkan April jualan. Bisa kita hitung dari April jualan baru 1 kali net buy. Kita cek 2, 3 kali selama 3 bulan asing baru net buy 3 kali. Banyak jualannya. Bagaimana kita lihat finansialnya, net income-nya turun lebih dari 50% ini. Bisa terlihat dari kuartal 1 2019 di 618, dan pada kuartal 1 2020 net income-nya di 259. Jadi seperti itu untuk BSDE. Kita coba cek untuk secara teknikalnya BSDE bagaimana. BSDE kemarin pada hari Rabu BSDE mantul dari supportnya EMA 60 dan membreakout EMA 20, dan tapi hari kemarin BSDE kembali menguji supportnya EMA 20 dan tutup di bawahnya. Bagaimana potensinya? Potensinya kalau dilihat dari MACD yang sudah mulai garis biru tidak lagi mengarah ke bawah tapi sudah mengarah mendatar atau sideway, juga bar chart dilihat sudah mengecil di bawah 0. Kalau besok BSDE bisa rebound dan tutup di atas MA20 nya di 790, minimal tutup di 790,
potensi masih ada untuk BSDE menguji resistennya di 850 sampai 870. Tapi kalau besok malah lebih dalam turun dari penutupan pada hari kemarin, kemungkinan BSDE akan menguji lagi supportnya di 725. Di situ juga ada EMA 60. Yang mau spekulasi buy, mending buy on support, tunggu di bawah, atau buy on breakout, tunggu di 880. Kalau di area pertengahan sini resikonya sama besar, tapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa melakukan atau membuat trading plan yang bagus dan benar, ya mungkin juga bisa profit kalau buy di area pertengahan ini. Pertengahan range sideways-nya di 725 sampai 870, cukup lebar juga ya, sekitar 150 poin untuk range sideways-nya. Kita lanjut ke saham terakhir, ada Indi yang pada hari kemarin ditutup menguat 4,13% ke level harga 755. Kita lihat 2 hari asing mulai net buy saham Indi setelah dari pertengahan bulan Juni asing net sell. Jadi kita cek secara laporan keuangan kuartal 1 2020 saham Indi minus 344. Pada kuartal 2019, kuartal 1 2019, saham Indi masih profit di 166, dan di kuartal 1 2020 saham Indi net income-nya minus di 344. Bagaimana saham Indi ini secara teknikal? Hanya secara teknikal saham Indi cukup bagus karena pada hari kemarin saham Indi naik disertai volume yang lumayan tinggi dan terlihat signifikan naiknya dari volume hari-hari sebelumnya. Terlihat Indi dari hari Selasa mampu breakout dari resisten dinamiknya EMA 60 dan EMA 150. Pada hari Rabu dia mampu lagi tutup di atas harga saat dia breakout, dan pada hari kemarin dia kembali naik disertai volume. Kemana arah terdekat Indi? Arah terdekat Indi menguji resistannya di 810. Di situ sudah 2 kali diuji tapi gagal. Saham Indi juga cukup menarik. Yang mau spekulasi buy dengan cut loss yang diperketat bisa buy di harga. Bikin simulasi potensi profit dan lossnya ya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan memberi gambaran bagaimana membeli saham yang lagi di pertengahan harga range sideways-nya. Kan range sideways-nya ada di 640, range sideways Indi sampai 810. Jadi sekarang ini ada di harga pertengahan. Nah, resikonya kalau kita beli di harga pertengahan, misal kita perketat cut loss-nya. Misal kita belinya di harga 755. Kita cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah dynamic support EMA 150 dan EMA 20. Misalnya di sini. Kita buat di sini. Jadi di bawahnya. Nah, di sini kan minusnya 7%. Tapi setelah dia breakdown sampai minus 7% pas kita cut loss, ternyata dia mantul ini. Nih. Mantul di sini. Di sini kan ada EMA 20-nya. Nah, itu resikonya yang saya bilang kita mau cut loss agak ketat, takut dia mantul dari EMA 60 20-nya. Kalau kita cut loss di sekitar di EMA 20-nya sekitar 96%, tapi malah dia tidak mantul, kemudian dia tambah breakdown ke bawah, misal ke sini, jadi kita udah terlalu besar sekitar 7%, padahal profitnya tidak seberapa kalau kita beli di sini nih. Nah, profitnya cuma 6%. Itu pun kalau dia mampu breakout. Kalau nggak mampu breakout turun lagi, kita mau 17% nih harus di sini. Ke 900 dia. Sedangkan ini harga tertingginya nih bisa terlihat nih di sini nih. Di sini ada di 16%. Jadi kalau beli di sini nih resikonya lebih daripada profitnya. Alangkah bagusnya beli itu nunggu breakout sini, jadi cut lossnya di daerah sini aja.
Jadi seperti itu untuk saham Indi. Yang mau spekulasi yang siap dengan resiko, Bapak Ibu dan teman-teman bisa aja spekulasi buy. Kalau mau ya bisa saja, jangan lebar-lebar take profitnya. Jadi kalau dia naik 2% aja, misal naik 2% itu di mana nih? Kalau beli di sini naik 2% itu di sini ya, 775 sudah take profit aja daripada dibawa turun lagi. Jadi begitu juga bisa mengaplikasikan trading plan-nya. Jadi saat beli, saat dia nyentuh 2%, jual aja. Jangan mikir dia naik ke atas lagi karena resiko juga besar. Kalau dia ternyata habis ke 2% malah dibawa turun, kan resiko cut loss-nya juga kena. Mending seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau beli di range harga, di pertengahan range harga Sideways ini, diperketat take profitnya. Kalau bisa buy langsung naik 2%, jual langsung take profit daripada dibawa turun, karena ini sangat beresiko untuk di hold agak lama. Seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Kalau channel ini bermanfaat dan bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan teman-teman dalam membeli, menyimpan atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.